Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Anggita Suganda dengan NIM 8598388839, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Kendari, Pokjarla Inia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas video mata kuliah Pancasila dengan tema Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Dalam video ini, saya akan berfokus pada proses lahirnya Pancasila, mulai dari sidang BPUPKI, perumusan Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh PPKI. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menumbuhkan semangat nasionalisme serta kecintaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara kita. Kita mulai dari latar belakang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila berarti 5 dasar utama yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak masa penjajahan, para pendiri bangsa berjuang untuk menemukan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang majemuk. Perjalanan itu dimulai dari sidang BPUPKI, kemudian perumusan Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Proses lahirnya Pancasila. Setelah kita mengetahui tema pembahasan, mari kita pelajari bersama proses lahirnya Pancasila, dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses lahirnya Pancasila dimulai pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia. Saat itu, pemerintah Jepang membentuk sebuah badan bernama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. 3 tokoh penting dalam sidang tersebut adalah Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan dasar negara yang berlandaskan paham integralistik, yaitu negara yang menyatukan semua golongan. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya mengusulkan 5 dasar yang kemudian diberi nama Pancasila, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato Soekarno inilah yang kemudian dianggap sebagai lahirnya Pancasila, dan tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pembentukan Piagam Jakarta. Setelah sidang BPUPKI berakhir, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno-Hatta, Yamin, dan lainnya. Panitia ini bertugas merumuskan kembali usulan dasar negara. Pada 22 Juni 1945, panitia tersebut menghasilkan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi Piagam Jakarta memuat 5 sila, namun sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pengesahan oleh PPKI. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tersebut, kalimat sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan agar semua golongan dan agama dapat menerima dengan lapang dada. Sejak itulah, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia dan tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945.
alinea keempat. Dari proses lahirnya Pancasila, tampak jelas nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya seperti persatuan. Ketika para tokoh bangsa mampu menyatukan berbagai perbedaan pendapat demi kepentingan bersama. Kedua, musyawarah dan mufakat saat mereka berdiskusi untuk mencapai keputusan terbaik bagi bangsa. Ketiga, toleransi dan keadilan yang menjadi dasar terbentuknya Indonesia sebagai negara yang berbineka tunggal ika. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dari masa ke masa. Sebagai generasi muda, saya belajar bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga panduan moral dan jati diri bangsa. Dari sejarahnya, kita belajar pentingnya sikap menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan hingga kini menjadi pegangan di tengah tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perbedaan pandangan yang semakin beragam. Kita harus meneladani semangat para pendiri bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila lahir melalui proses panjang dan penuh musyawarah. Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi juga jiwa dan identitas bangsa Indonesia. Mari kita jaga, amalkan, dan wariskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai wujud cinta kita terhadap bangsa Indonesia, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.